Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadayani dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan materi tentang kerja keras. Kerja keras adalah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan. Kerja keras juga dapat diartikan bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita atau prestasi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Contoh dalam berperilaku kerja keras yaitu: pertama, bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, sebab Allah tidak akan memberi rezeki pada orang yang bermalas-malasan. Kedua, tidak mudah putus asa jika dalam bekerja atau belajar menemui hambatan, tetap berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Ketiga, segera menyelesaikan pekerjaan dan tidak menunda-nundanya. Keempat, jika telah berhasil memperoleh apa yang direncanakan, tidak cepat merasa puas, tetapi terus terpacu untuk lebih kreatif. Kelima, jika menghadapi pekerjaan yang tidak disukai, maka tetap tekun menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bersabar. Keenam, senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Cukup sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada cara membiasakan perilaku kerja keras. Rasulullah pernah bersabda, amal duniawi yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya dan usaha yang dikerjakan kebutuhan dari diri sendiri dan keluarga termasuk ibadah, serta sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua orang yang bekerja dapat menjadikan pekerjaan segala aktivitas sebagai ibadah, asal berpegang teguh pada ketentuan berikut ini. Yang A, harus menyesuaikan semua pekerjaan dengan aturan agama yang berlaku dalam ajaran Islam. Yang B, sebelum melakukan pekerjaan hendaknya memulai dengan niat yang suci dan hati yang tulus. Yang C, ada setiap pekerjaan hendaknya dilakukan dengan baik dan benar. Ada juga agar terbiasa dari pekerja keras dalam mengerjakan sesuatu, melakukan beberapa hal berikut ini. Yang A, bekerja keras harus dilandasi dengan niat. Yang kedua, yang B, awali sesuatu pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Yang C, kerja keras harus sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Yang D, akhiri dengan menyebut nama Allah. Yang E, serahkan segalanya kepada Allah. Untuk dapat memiliki sikap kerja keras, diperlukan hal-hal berikut ini. Yang A, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payah sendiri yang lebih terpuji daripada menerima pemberian orang lain. Yang B, Islam memuji sikap kerja keras dan melarang meminta-minta. Yang C, memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain. Terus ada juga hikmah dari perilaku kerja keras. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah, sebab Allah mencintai makhluk-makhluknya yang senantiasa bekerja keras. Yang kedua, dengan kerja keras cita-cita diri bisa diwujudkan. Yang ketiga, dengan kerja keras seseorang bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Yang keempat, dengan kerja keras seseorang terlindung dari martabat dan harga dirinya yang dari kehinaan berhutang atau meminta-minta. Yang kelima, dengan kerja keras seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga keluarganya. Yang keenam, bekerja keras menjadikan seseorang mandiri dan kuat. Yang ketujuh, mereka yang memiliki watak sebagai pekerja keras tentu akan mendapatkan penghormatan dari sesama manusia, mendapat kepercayaan, dan dipandang sebagai pribadi yang baik. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab artinya menerima apa yang menjadi tuntutan sebagai akibat dari sesuatu.
Contohnya, menerima akibat dari suatu perbuatan. Tanggung jawab sering dikaitkan dengan amanah, yang mana amanah sendiri berarti sebuah kepercayaan dari orang lain yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika ia lalai akan amanahnya, maka ia pun bersedia untuk menerima akibat dari kelalaiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, yang artinya setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang artinya setiap amal atau pekerjaannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh manusia yang paling bertanggung jawab adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam memimpin umatnya selalu memperhatikan dan melayani mereka. Bahkan ketika beliau sakit pun, beliau tetap mau mengimami sholat berjamaah di masjid. Hal tersebut terjadi karena rasa tanggung jawab beliau yang sangat besar. Selanjutnya adalah macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya, terdapat seorang murid yang terjatuh ketika ia sedang pergi ke sekolah. Akhirnya dia harus menerima konsekuensi untuk beristirahat dan belajar di rumah. 2 adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang suaminya baru saja meninggal harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, seorang RT yang harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. 4. Tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Misalnya melakukan ibadah puasa dan juga beramal saleh dan lain-lain. Selanjutnya ialah ciri-ciri tanggung jawab. 1. Berani mengatakan kebenaran. 2. Berani menanggung atas semua perbuatan. 3. Tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir, senantiasa melakukan amanah dengan sebaik-baiknya. Membiasakan diri dengan perilaku tanggung jawab. Sifat tanggung jawab akan lahir ketika seseorang menghayati bahwa Allah memiliki sifat Rahman dan Rahimnya. Allah memiliki kasih sayang kepada makhluknya. Maka dari itu, tugas makhluk adalah bertanggung jawab dengan segala apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Selanjutnya ada hikmah dari perilaku tanggung jawab. Ada banyak sekali hikmah atau manfaat perilaku tanggung jawab. Beberapa hikmah tanggung jawab diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan pada setiap permasalahan yang dihadapinya. Ketiga, disukai banyak orang. Keempat, orang yang bertanggung jawab tidak akan mengganggu dan menyakiti orang lain ataupun makhluknya. Yang kelima, orang yang bertanggung jawab akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang bertanggung jawab akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menjalankan tanggung jawab termasuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang memiliki sifat adil berhak mendapatkan kedudukan dunia dan akhirat. Yang kedelapan, orang yang bijaksana akan selalu disiplin dalam berbagai hal. Selanjutnya yang kesembilan, yang terakhir yaitu orang yang bijaksana akan selalu menegakkan kebenaran. Sekian materi mengenai sifat bekerja keras dari saya dan teman-teman saya. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.